Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Keluarga TKI asal-asahan menuntut pemulangan seribuan TKI di Malaysia. Kejari Labuhan Batu luncurkan program Jaksa Menyapa. Wisata air terjun Simbilulu di Pak-Pak Barat ramai dikunjungi wisatawan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Aksi unjuk rasa keluarga TKI asal-asahan berakhir ricuh di kantor Bupati. Keluarga menuntut pemulangan seribuan TKI korban pandemi COVID-19 di Malaysia. Masa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan juga merobohkan pintu gerbang kantor Bupati. Aksi saling dorong antara keluarga TKI asal-asahan Sumatera Utara dengan petugas Satpol PP ini berlangsung di depan pintu gerbang kantor Bupati Asahan. Pecahnya kericuhan ini dipicu tindakan petugas Satpol PP yang tidak mengizinkan pengunjuk rasa masuk untuk menyampaikan aspirasi. Tindakan petugas Satpol PP tersebut membuat emosi pengunjuk rasa memuncak dengan mendorong pintu gerbang kantor Bupati. Upaya yang dilakukan petugas Satpol PP menolak kehadiran pengunjuk rasa tidak berhasil karena pengunjuk rasa berhasil masuk dengan merobohkan pintu gerbang tersebut. Tak hanya menimbulkan perang mulut, aksi anarkis pengunjuk rasa tersebut juga nyaris menimbulkan baku hantam antara kedua belah pihak. Petugas kepolisian Polres Asahan secepatnya menengahi dan meredakan emosi kedua belah pihak. Pengunjuk rasa mengatakan aksi tersebut merupakan aksi lanjutan yang telah mereka lakukan sebelumnya dalam rangka menuntut pemulangan 1.000 lebih TKI asal-asahan yang saat ini terjebak lockdown akibat pandemi COVID-19 di Malaysia. Mereka menilai Pemkab Asahan terkesan tidak peduli dengan kondisi warganya yang saat ini sedang mengalami kesusahan di negeri tetangga tersebut. Karena dari sejumlah 1.215 orang TKI asal-asahan yang katanya akan dipulangkan oleh Pemkab Asahan, sampai saat ini baru sebanyak 203 orang yang berhasil pulang. Sedangkan seribuan TKI lainnya hingga saat ini belum jelas pemulangannya. Masih sama yang seperti kemarin, Bang. Kita menuntut pulangan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, terutama yang mereka sudah data. Nah, kalaupun pemerintah tidak sanggup, mereka siap mengeluarkan satu pernyataan bahwasanya mereka tidak sanggup untuk memulangkan. Hanya itu yang kita minta, tidak lebih, Bang. Dari hasil ada berapa jumlah yang dipulangkan dan berapa yang dijanjikan untuk dipulangkan? Mereka mengambil data itu, mereka juga yang menjanjikan 1.215 orang, mereka berjanji akan dipulangkan. Nah, tapi sampai sekarang mereka hanya memulangkan orang itu 203 orang. Sementara karena tidak mendapat sambutan dan tetap tidak diperbolehkan melakukan aksi di halaman kantor Bupati Asahan, ratusan massa keluarga TKI tersebut terpaksa melakukan aksi di Jalan Lintas Sumatera depan kantor Bupati Asahan. Tindakan mereka sempat membuat arus lalu lintas Jalan Lintas Sumatera depan kantor Bupati Asahan mengalami kemacetan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, unjuk rasa ratusan buruh untuk menolak RUU Omnibus Law di gedung DPRD Sumatera Utara berlangsung ricuh. Massa yang tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara berupaya membuka gerbang pintu DPRD Sumatera Utara hingga terjadi aksi saling tolak-menolak dengan aparat kepolisian. Unjuk rasa buruh terkait dengan penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumatera Utara Selasa sore berujung ricuh. Ratusan massa dari kaum buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara mencoba memasuki gedung DPRD untuk menemui anggota DPRD. Akibat tidak diperkenankan masuk, ratusan buruh kemudian mencoba mendorong paksa pintu gerbang gedung DPRD Sumatera Utara.
Melihat ini, pihak kepolisian yang berjaga marah hingga kedua pihak terlibat aksi saling dorong. Dalam orasinya, buruh menyatakan penolakan dan minta dibatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Massa buruh menilai penerapan Undang-Undang Omnibus Law akan menciptakan perbudakan dan pengibirian hak-hak kaum buruh. Kami pada intinya menolak tegas ditetapkannya atau disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Karena kami anggap Undang-Undang Omnibus Law itu adalah undang-undang perbudakan, pengebirian hak-hak kaum buruh di Indonesia khususnya. Kemudian kami dalam aksi ini selain menolak tegas Omnibus Law, kami akan siapkan aksi yang lebih besar. Kalau pemerintah tetap tidak bergeming dengan permintaan kaum buruh, kami akan lakukan mogok kerja secara nasional, khususnya di Sumatera Utara. Kami akan ajak kaum buruh seluruh Sumatera Utara untuk duduk di jalan-jalan untuk membatalkan Omnibus Law ini. Massa buruh menegaskan jika pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law tetap dilakukan pemerintah, mereka berjanji akan melakukan aksi mogok massal di Sumatera Utara dengan mengajak seluruh buruh. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga di sekitar lokasi Rumah Sakit Umum Pratama di Nias Utara merasa terganggu dan keberatan dengan adanya pasien positif COVID-19 yang diisolasi. Karena menurut warga, tempat isolasi yang diumumkan oleh tim gugus tugas sebelumnya adalah Puskesmas Lotu, bukan di Rumah Sakit Umum Pratama. Sejak satu orang pasien positif COVID-19 diisolasi di Rumah Sakit Umum Pratama seminggu yang lalu dan sampai saat ini telah bertambah 5 orang, warga sangat terganggu dan tidak terima karena terus dihantui rasa kekhawatiran. Menurut warga, penanganan pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pratama tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana penanganan yang sebenarnya. Selama ini keluarga pasien positif COVID-19 lalu lalang masuk mengantar makanan. Perawat tidak mengenakan APD dan lokasi rumah sakit tidak pernah disemprot disinfektan. Sehingga membuat warga geram atas penanganan seperti itu di Rumah Sakit Umum Pratama dan dikhawatirkan penanganan sembrono itu menjadi pemicu penularan COVID-19 dengan skala besar, utamanya kepada mereka warga di sekitar lokasi Rumah Sakit Pratama. Kristiamen Nazara selaku Kepala Desa Lolo Pauso mewakili warga lokasi Rumah Sakit Umum Pratama menyampaikan bahwa sebelumnya sesuai surat pengumuman dari tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara, tempat isolasi pasien positif di Puskesmas Lotu dan bukan di Rumah Sakit Umum Pratama. Pengumuman sebelumnya, pasien yang terdapat COVID-19 di Nias Utara akan diisolasi di Puskesmas Lotu. Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Pratama sejak ada pasien yang terdapat COVID-19 tidak pernah dilaksanakan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah sakit. Seandainya tempat isolasi pasien positif COVID-19 tidak ditinjau kembali, maka warga mengancam akan mendatangi tim gugus tugas. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam mewujudkan WBK WBBM, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu terus membuat terobosan dengan berbagai inovasi untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan program Jaksa Menyapa yang memberikan informasi terkait konsultasi masalah hukum dan berbagai pelayanan terbaru di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu.
Kejari Labuhan Batu meluncurkan program Jaksa Menyapa yang dikemas dalam dialog interaktif dengan melibatkan para kasih dan kasubag sebagai narasumbernya. Nantinya dibagikan melalui akun resmi sosial media bertempat di Aula Kejari Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Program Jaksa Menyapa ini merupakan terobosan instansi kejaksaan untuk memberikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat untuk mewujudkan WBK-WBBM di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaydi menyebutkan, untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, pihaknya membuat terobosan dengan membuat dialog interaktif yang kemas di dalam program Jaksa Menyapa. Hal ini untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, seperti kemudahan dalam mengambil tilang. Cukup dengan mengetik tilang, spasi nomor registrasi, lalu kirim ke call center yang telah disediakan, maka akan diketahui jumlah dendanya. Adanya tilang keliling dan pengambilan barang bukti yang langsung diantarkan oleh pegawai kejaksaan. Supaya kami bisa melayani seluruh masyarakat baik yang ada di Labuhan Batu Utara yang jauh dari ibu kota Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ini, kami harus melakukan berbagai macam inovasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tadi kasih kami ada kasih bidun dan kasih barang bukti sudah menyampaikan ada inovasi sistem layanan tilang keliling. Kemudian ada sistem layanan antar barang bukti. Program Jaksa Menyapa ini nantinya akan berlangsung secara berkala dan dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Diharapkan program ini dapat mempermudah jaksa untuk lebih dekat ke masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, proses belajar mengajar tatap muka mulai diterapkan untuk jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Toba. Hal ini mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan tetap mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru. Belajar tatap muka ini hanya diberikan kepada pelajar yang telah mendapat izin dari orang tua. Jika orang tua tidak setuju dengan sistem tatap muka, pihak sekolah diwajibkan tetap melakukan sistem belajar daring maupun luring. Dalam prosesnya, pihak sekolah diwajibkan menyediakan cuci tangan, masker, dan termogan. Setiap siswa yang masuk ke sekolah wajib dicek suhu tubuh dan cuci tangan serta memakai masker. Jumlah rombongan belajar atau rombel juga dibatasi untuk menjaga jarak antar siswa di dalam kelas. Jam belajar siswa dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama masuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara gelombang kedua masuk pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kita hari ini kita buka layanan tatap muka di sekolah. Poin pertama yang perlu saya sampaikan, yang terpenting itu adalah harus persetujuan orang tua. Sekali lagi saya katakan harus persetujuan orang tua. Kalau orang tua kita belum setuju untuk anaknya tatap muka, tentu kita lakukan proses pembelajaran daring dan luring. Berarti ada 2 pembelajaran kita sekarang. Ada proses daring dan luring, dan ada proses tatap muka di sekolah yang kita buka hari ini bagi orang tua kita yang setuju. Untuk setiap mata pelajaran diberi waktu 50 menit tanpa jam istirahat. Waktu belajar di sekolah sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alex Jetros Yagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kepala Puskesmas Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun meninggal dunia terpapar COVID-19. Pemkab Simalungun ungkapkan bela sungkawa dan berangkatkan jenazah dengan doa. Seorang tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. John Edward Sipayung, Kepala Puskesmas Parbutaran, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Jasameng Saragi, Kota Pematang Siantar pada Selasa malam. Almarhum sudah lama memiliki penyakit gagal ginjal. Ketika sakitnya kambuh, ia dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Pematang Siantar dengan hasil rapid test reaktif.
Kemudian almarhum dibawa ke kota Medan dan dari hasil pemeriksaan swab ia terkonfirmasi positif. Usai menjalani perawatan ia dinyatakan sembuh dan negatif dan diperbolehkan pulang ke Pematang Siantar. Namun beberapa lama penyakit gagal ginjal kambuh hingga mengharuskan dirawat di RSUD Pematang Siantar. Hasil rapid testnya dinyatakan reaktif. Namun setelahnya dinyatakan meninggal dunia, almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Jajaran Pemkab Simalungun yang dipimpin Bupati JR Saragih ungkapkan bela sungkawa dan berangkatkan jenazah dengan doa. Hari ini 1 orang dokter kita sebagai kepala puskesmas meninggal dunia tadi malam jam 22. Sekarang akan disemayamkan sama keluarga dengan posisi COVID karena udah pernah beberapa kali dirawat positif dan dia dikembalikan adalah untuk isolasi. Ternyata dalam isolasi hari ketiga dia demam kembali sehingga dibawalah ke rumah sakit Jasamen ini. Di sini dilakukan rapid test positif. Jadi pemakamannya dengan COVID dan saya meneruskan perpesnya Presiden mengatakan tenaga kesehatan kalau meninggal dalam keadaan tugas itu mendapatkan 300 juta dan itu kita serahkan hari ini. Tadi sudah sampaikan sama keluarga, langsung kita serahkan. Dia meninggalkan seorang istri, 2 orang putra, 1 putri yang masih kecil sekali. Jadi seluruh biaya pemakaman itu ditanggung oleh Pemkab Simalungun. Atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan ketabahan, khususnya kepada anak dan istri yang dia tinggalkan. Dan kami mengharap anak yang ditinggalkan ini yang sedang sekolah SMP paling besar ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami sebagai Bupati dan seluruh kepala daerah tetap terbuka pintu untuk membantu keluarga ini apabila ada kelak yang perlu kami bantu. Jenazah kepala puskesmas akan disemayamkan di tempat pemakaman umum Kampung Kristen Kota Pematang Siantar. Petanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, wisata air terjun Simbilulu Pakpak Barat ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata air terjun Simbilulu di Desa Pronggil-Julu, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, terlihat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 35 meter dengan kedalaman kolam sekitar 5 meter dan luas 60 meter persegi. Objek wisata yang berjarak 5 km dari kota Salak ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dalam waktu 10 menit. Jika dari kota Sidikalang berjarak 20 km dan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Fasilitas yang terdapat di objek wisata ini seperti gazebo, areal parkir yang luas, dan penjualan souvenir khas Pakpak Barat. Di lokasi air terjun, para pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan alat pelindung diri lainnya, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah untuk mencegah paparan virus corona. Bertepatan dengan memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, terlihat sejumlah pemuda membawa bendera merah putih ke lokasi air terjun untuk dikibarkan. Ini kan karena kita tahu ya simbol kemerdekaan kita ini adalah merah putih.
Ya, karena kami hari ini datang dari satu komunitas, ini komunitas GMF. Ya. Jadi komunitas kami ini ya, karena kami tahu Indonesia ini adalah tanah air kami, makanya kami bawa bendera ini satu kebanggaan buat kami, Pak. Harapannya ke depannya apa tuh, Bang? Ya, harapannya ke depan semoga lah Indonesia ini jauh dari ya musibah-musibah lah, Bang. Kita seperti corona ini ya, Bang, biar cepat negeri kita ini aman dan wisata-wisata yang ada di tempat kita ini bisa lebih lagi baik. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, gelaran seni budaya Beksan Sandiwara virtual yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang adalah salah satu upaya untuk mengenalkan dan menggeliatkan seni budaya tradisional bagi generasi muda, khususnya kalangan pelajar. Sehingga selain untuk melestarikan seni budaya dan menanamkan rasa memiliki terhadap seni budaya tradisional, sekaligus untuk melahirkan para pelaku seni yang bertalenta sejak dini. Dengan menggunakan teknologi virtual, para pelajar ini mementaskan Beksan Sandiwara Cerita Rakyat Dinoyo dan Polo Wijen dengan tokoh utama Joko Lulo dan Ken Dedes. Pentas seni budaya Beksan yang digelar di Taman Krida Budaya pada Selasa 18 Agustus ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malang dalam melestarikan seni budaya tradisional dan melahirkan talenta bakat seni di kalangan pelajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyebut cerita rakyat memiliki nilai moral yang memang layak untuk didokumentasikan dalam sebuah alur cerita, agar sejarah itu tidak hilang dan dapat diwarisi oleh generasi muda saat ini. Inilah yang perlu kita nanti dibudayakan kepada siapapun, jadi kita harus berbicara sesuai dengan sumber dan fakta yang benar. Inilah termasuk di dalamnya kebudayaan yang akan perlu dilestarikan. Hal senada diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji. Dirinya mengapresiasi alur cerita dan penampilan para pelajar ini, di mana kisah-kisah rakyat yang awalnya tradisional dikolaborasi secara modern. Dan yang tak kalah menarik, penyajiannya yang menggunakan teknologi modern, yaitu secara virtual dan disiarkan langsung melalui media sosial. Jadi pemakmuran budaya itu, kemajuan budaya itu kan diambil di sana, diambil dari budaya-budaya lokal. Dan dari mana kalau kita tidak bangkitkan dari sekolah-sekolah, ya, kita tidak akan ada, jadi ada kegersangan akan ditimbulkan dari sekolah-sekolah itu yang mas saya nanti akan muncul. Dari gelaran seperti ini secara otomatis juga akan melahirkan para pelaku seni budaya sejak dini sebagai penyambung tongkat estafet dalam upaya melestarikan seni budaya tradisional. Program ini pun akan ditopang dengan pembinaan yang intensif, baik dari lingkungan sekolah maupun sanggar-sanggar seni, sehingga meski di tengah pandemi seperti saat ini, mereka tetap produktif dan berkreasi untuk melahirkan karya-karya seni terbaik. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.